Halo. Iya, tahu. Iya. Sorry ya. Sorry. Aku anggurin chat kamu, telepon kamu. 3 minggu aku baru nyadar. Oh iya, belum bales. Kenapa? Rasanya kayak udah berbulan-bulan. Padahal ya sebulanan gak sih? Sebulanan ya? Iya. Aduh, gila. Kamu nunggu sebulan, aku malah ngerasa ini udah lebih dari sebulan. Ya soalnya dalam kurun waktu beberapa minggu ini banyak banget sih yang terjadi. Yang pertama, seperti yang udah kamu lihat di IG story aku pindah. Aku sekarang sewa 1 unit di apartemen gitu. Soalnya lebih dekat ke tempat kerja. Ya, oke. Kamu pasti bingung ya, kok malah makin jauh dari kantor aku. Oke, update yang kedua, aku udah pindah kerja juga. Kantornya masih sama sih, digital advertising, bikin iklan, tapi beda perusahaan, beda kantor. Ini baru lagi. Enggak sih, nggak ada apa-apa di kantor yang lama. Gak usah jadi drama deh. Iya, cuman udah makin berkembang aja kantornya. Terus aku merasa, oh aku kayaknya udah cukup nih di sini. Aku mau cari challenge yang baru. Makanya abis itu aku bilang ke bos aku mau coba di tempat lain. Terus dia kasih rekomendasi deh, ada yang lagi butuh penulis. Terus aku interview deh, dan akhirnya aku pindah tempat. Terus yang ketiga, kamu kan waktu itu udah nge-like IG story-nya. Udah tahu dong. Iya, kakak aku barusan married. Jadinya kemarin itu super sibuk juga ngebantuin dia. Karena kan keluarga aku cukup besar. Terus harus ada salah satu anggota keluarga yang kayak jadi kontak personnya gitu. Kalau tante sama om nanyain, ini nanti gimana urutan acaranya, pemberkatannya jam berapa, resepsi jam berapa, gitu-gitu. Nah, karena aku lihat kakak aku tuh udah kayak stres banget sama kerjaan dan urusan pernikahannya, jadi aku ngebantuin dia deh. Aku yang kasih tahu ke keluarga, gini loh urutannya, jadwalnya, terus undangannya. Kebetulan kakak aku itu pengennya nikahan yang simple-simple aja, yang ngundang orangnya paling banyak 150 ke 200 gitu. Tapi begitu nyusun list nama guest yang mau diundang, membludaklah namanya. Karena kayak ada nih beberapa anggota keluarga yang lumayan jauh sih, yang sebenarnya nggak diundang. Bukan, ini keluarga pasangannya. Tapi mereka udah update duluan. Terus mereka udah langsung tanya ke orang tuanya si yang punya acara, ini kapan acaranya, gue udah mau bikin dress segala macem. Ya udahlah, masa udah ngomong kayak gitu nggak diundang, kan nggak enak.
Jadinya ya makin bertambah gasnya. Akhirnya yang tadinya mau acara resepsi intimate berubah deh jadi 2 sesi gitu. Dipisah sesi pertama dan sesi kedua. Iya, tempatnya juga memang bukan yang ballroom di hotel-hotel gitu loh. Ini tempatnya di restoran gitu. Enak banget tau, cozy tempatnya. Terus makanannya juga enak. Cuman ya gitu, karena bukan ballroom, jadi kursinya, tempat makannya gitu agak beda, nggak bisa seluas ballroom atau ruangan-ruangan kosong yang biasa dibuat acara nikahan. Tapi lancar kok semuanya, lancar. Mereka juga pada happy karena sesi pertama itu buat keluarga kan. Jadi yang punya kakek nenek, orang tua, terus yang bawa anak-anak kecil, keponakan, mereka gak kemalaman pulangnya. Terus sesi kedua baru teman-teman deh. Ya dong, aku juga dapat kuota buat ngundang beberapa temen. Ih, tuh kan nyebelin. Aku udah kirim undangannya ke kamu kok. Cuman ternyata nomornya salah. Ya sorry lah, abis dari dulu kan kita kontakannya lewat Instagram. Ya kan, kita sampai udah gak, don't bother to ask for WhatsApp number. Terus begitu mau kirimin undangan, aku kayaknya salah ngetik deh atau gimana gitu, terus nomornya salah. Ya udah, tapi kan abis itu aku akhirnya chat kamu di Instagram, cuman kamunya pas lagi keluar kota juga, jadi sama aja. Enggak, orang kamu bilang kamu udah rencanain pergi ke luar kota itu jauh sebelum. Iya, udah lama banget kamu bilang gitu. Jadi kayak kalau aku kirim undangannya gak telat juga kamu gak bakal bisa. Iya, ntar kita rayain sendiri deh sama kakak aku sama pasangannya. Ntar kita makan berempat. Berdua. Kan ini bukannya dalam rangka memperingati merayakan pernikahan kakak aku. Enggak, ya udah, terserah. Iya. Aku tuh kemarin banyak banget chat grup nikahan, grup kerjaan, yang lama yang baru. Terus juga aku harus transfer ilmu dulu kan sama pengganti aku di kantor lama. Terus aku kayak beberapa kali meet up sama tim kreatif di kantor yang baru buat membangun chemistry katanya. Jadi ya gitu, super pack, makanya aku gak sempet ngobrol sama kamu. Alasan well, mungkin bisa dibilang alasan ya. Tapi kalau misalnya aku nyempetin waktu buat ngobrol sama kamu, tapi akunya pikirannya kemana-mana, gak bisa fokus, aku gak bener-bener hadir untuk ngobrol sama kamu, itu beda juga loh. Gak akan seenak sekarang. Kalau misalnya memang aku udah ada waktu buat ngobrol sama kamu, ya pasti lebih santai, lebih enak, aku bisa lebih fokus ke kamu juga, ya kan? Nyebelin. Kamu gimana?
Udah sukses belum ngelamarnya? Udah diterima belum lamarannya? Loh, nggak salah kan? Orang nyari kerja kan ngelamar kerja. Ya nggak, bukan berarti kalau ngomongin ngelamar itu ngelamar pacar. Ih, bisa tahu. Ya nggak apa-apa, belum bisa ngelamar pacar, ngelamar kerjaan dulu aja. Gimana? Udah ada yang oke belum hasilnya? Masih nunggu ya? Emang kamu sebar ke berapa kan perusahaan sih? Oh, oke lah. Ya kan kemarin kepotong liburan Chinese New Year juga. Ini tuh Natal tahun baru. Ya siapa tahu memang mereka butuh waktu lebih lama aja buat ngebales. Tapi aku yakin kok pasti ada yang tembus, percaya deh. Mereka lihat CV kamu, ngelihat pengalaman kamu juga, pasti mereka suka kok. Apalagi kalau udah ketemu sama kamu. Ketemu waktu interview, kan mereka bisa lihat wujud seorang yang pekerja keras, yang good looking, yang friendly ke teman-temannya, yang sabar nungguin balasan dari orang-orang yang introvert, yang kalau ngebales tuh balasannya ngendep di dalam kepala dulu dan habis itu lupa buat disampaikan secara verbal. Ya itulah saya. Oke kok, I'm good. Emang kedengeran capek ya? Enggak kok. Ya capek biasa lah. Namanya juga kerja, pasti ada capeknya. Tapi so far oke kok. Kerjaan yang baru, lingkungannya, temen-temennya oke. Nggak jauh beda sih sama kantor sebelumnya. Soalnya umurnya kurang lebih sama kan, sepantaran. Ya isinya anak-anak muda gitu. Nggak startup sih, tapi nyambung kok. Jangan tanya deh kalau klien, ntaran aja. Lagi mau ngobrol sama kamu, nggak mau bahas kerjaan. Nonton dong Premier League minggu lalu kan, yang Arsenal MU. Nonton. Udah aku nungguin yang Arsenal City ntar Februari 16. Tapi jam 2:30 pagi coy. Mau nonton gak barengan? Ya terserah, mau ketemu langsung, mau lewat Zoom atau WhatsApp atau apapun itu. Emang kamu bakal di sini di Jakarta? Oh ya? Dari kapan? Ya udah, yuk mau nggak mabar di rumah aku? Tapi tuh kan pasti kamu nggak mau kalau cuman berdua doang. Kenapa takut ya sama aku? Iya, orang aku nggak gigit. Ya udah, ajak aja. Siapa tuh? Ivan, Mike, siapa lagi? Sela, teman-teman kamu. Iya, kan udah pernah ketemu juga sama aku.
Iya sih, baru ketemu bentaran doang. Tapi kan kalau ada kamu pasti aman. Cie. Enggak, maksudnya mutual friend kita kan kamu. Jadi kalau ada kamu ya gak bakalan awkward. Lagian juga mereka oke-oke kok anaknya, nyambung juga. Terakhir kali yang kita ketemu di cafe tuh inget gak? Tahun lalu deket-deket Natal. Ya itu kan ngobrolnya nyambung juga. Terus main board game bareng. Dari situ juga jadi lebih dapet kan chemistry-nya. Yuk. Hari apa ya? Bentar ya, let me check. Februari 16. Emang kamu ada acara apa di Jakarta? Oke. Februari 16. Aku kan hari apa ya? Bentar. Kamis. Bentar ya, Rabunya itu aku bakal pulang malam sekitar jam 10. Tapi bisa sih. Kan kamu nginep aja di rumah. Siapa tuh kayaknya si Mike itu tinggalnya enggak jauh dari tempat aku deh. Kalau aku enggak salah inget ya, yang terakhir kali dia cerita tinggal di mana. Coba aja tanya. Kalau misalnya nggak sempet ya udah, nggak apa-apa. Bukan final juga. Ya seru sih pasti. Tapi kan itu 2 kali. Yang besok itu Arsenal lawan City di rumahnya Arsenal. Tapi habis itu ada lagi yang di rumahnya City. Iya. Bentar ya, aku cek dulu. Sebentar ya. Enggak. Ada juga nih FA Cup. Man City lawan Arsenal. Tanggal 28 sih, kan kamu belum di sini tapi. Kapan lagi ya? Masih lama, April 27 yang di rumahnya Siti. Ya itu mantaran aja lah ya ngomongnya. Iya, seru lah. Makanya kalau bisa nonton. Iya, kamu belakangan udah gak terlalu ngikutin ya? Gak deng, kamu lagi ngikutin La Liga sama Serie A ya? Iya. Ntar malam kemana? Aku di apartemen doang sih. Pergi sama siapa? Kok kepo sih? Kan kamu duluan yang tanya ntar malam ngapain. Terus kamu bilang kamu pergi. Ya gak salah dong aku tanya pergi sama siapa. Ada deh. Ada deh berarti someone special ya. Dua ya, seriusan 2 cewek gitu. 1 cewek. Bilang aja pergi sama papa mama. Ya gak salah sih, gak salah. Iya. Iya bener kan, orang yang disayang. Iya kan, cuman ya kan nggak salah juga kalau aku pikir itu sama cewek. Kenapa?
Ih, gombal. Apa sih? Jayus ah. Kemarin aku dibantuin sama kakak aku sih pindahannya. Well, gak banyak sih barangnya, karena lagi kepengen nyoba minimalis gitu. Iya, ya pajangan tetap ada, beberapa foto, lukisan, tapi gak banyak kok. Terus juga aku udah bilang ke sepupu aku, ke teman aku, kalau misalnya kalian lagi bosen di rumah, sini temenin aku di apartemen. Soalnya ada satu kamar kosong. Sekarang sih kamarnya jadi jadi gudang aku. Cuma kalau ada yang datang, ntar aku langsung beresin, aku langsung rapiin, aku langsung bikin cantik deh pokoknya. Ih, nggak kesepian. Enggak, cuman kan ya seru aja. Tapi so far aku enjoy kok tinggal sendirian. Di sini enak, soalnya apartemennya itu di kawasan mall. Jadi kalau misalnya udah kelar kerja, balik terus bosen atau kayak lagi mager buat masak, aku tinggal turun. Terus di situ banyak banget yang jual makanan, ada yang di ruko, ada yang di dalam mall. Ya, kalau lagi awal bulan mungkin makanannya bisa hedon dikit. Tapi kalau udah akhir bulan, ya tau lah ya. Kasur aku masih setia sih ditemenin sama 2 boneka aku. Iya, kok masih inget sih? Baby Grogu sama Sloth aku. Kapan ya? Iya, nantilah ada orangnya. Buat sekarang aku masih enjoy kok kasur king buat 1 orang doang. Terus kalau malam, kalau tidurnya susah, aku sambil gandengan sama tangan bonekanya. Apa sih? Ya makanya kesini. Apa sih, kok pertanyaan lu menjebak gitu? Enggak, maksudnya nyebelin. Enggak, jangan mesum, jangan mikir yang aneh-aneh. Maksudnya nggak usah dipikirin, salah ngomong barusan. Aku tarik lagi ucapan aku. Iya nyebelin. Iya udah mulai nyebelin ya, aku matiin nih. Iya nih apartemennya ternyata kurang kondusif ya. Iya, aku pikir ya kalau misalnya udah malam itu bakal lebih tenang, gak ada suara mobil, suara kendaraan. Malahan kalau malam banyak motor nging gitu. Nggak gitu, nggak bisa yang setenang di tempat aku yang sebelumnya. Mungkin karena apartemennya itu sebelahan sih, maksudnya deket banget sama jalan raya, dan jalan rayanya tuh selalu rame. Jadi ya gitu deh. Sorry kalau misalnya sekarang bakal banyak noise, bakal ya agak bising gitu kalau lagi ngobrol sama kamu. Is that okay? Iya ya, kalau misalnya terlalu sunyi takut juga ya kadang. Tapi kalau terlalu rame nyebelin juga. Gak ada yang pas. Kenapa? Ulangin sekali lagi. Yang pas cuman kamu. Maksudnya apa? Dasar. Udah gak jelas kamu.
Aku mau masak dulu. Jam berapa sih? Oke. Jam segini masak. Iya. Habis dari kemarin jam makan aku tuh lagi berantakan banget. Terus tadi sore aku kayak ketiduran. Jadi belum lapar. Iya belum masak. Udah lapar sih. Sekarang juga udah lapar. Masak dulu. Iya tahu aja. Aku masih di kasur. Ya sorry lah. Iya. Aku cuti hari ini. Karena lagi hari pertama kedatangan tamu. Emang kamu mau aku nyebelin? Ya kan gak semua orang nyebelin kalau misalnya lagi haid. Aku nyebelin kok, cuman gak tahu waktu ngobrol sama kamu nyebelinnya hilang, kabur dia. Udah beli semua perlengkapan yang dibutuhkan. Iya, bisa kok. Bisa. Ya kan masak cuman oseng-oseng doang. Nggak gimana-gimana. Makanya kesini masakin buat aku. Tapi ntar kalau kamu kesini, aku udah selesai haidnya. Aku dia masakin kamu, sama aja bohong. Ya udah. Hati-hati ya di jalan. Ya udah aku mau masak dulu. Masak ada deh, mau tau aja. Okay. Iya. Ntar aku bales. Ntar-ntaran ya tapi. Iya beneran. Oke. Ih, bawel. Yaudah. Bye. See you.